Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil akhari mufaddalin at-tahirin kamil fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasratan bi'idhnillah. Wallahu ma'as-sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Amma ba'd, hadratul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai, para habaib ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Wabil akhas ngarsanipun Al Habib Hasan Idrus Asigaf sedaya pendherekipun ingkang tansah kula hormati. Wonten ing musala Miftahul Ulum ingkang tansah kula hormati sedaya pangasuh. Para alim, kiai, masyayikh, asatidz ingkang tansah kula hormati, keparang sono rawuh ingkang tansah kula hormati. Sesepuh pilih sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang kala ing pamawas wektu iki tutur pejabat pemerintahan desa, Bapak Kepala Desa Megulung Lor. Ingkang tansah kula hormati para pemimpin wonten kecamatan Pituruh. Ingkang tansah kula hormati ugi jajaran kepanitiaan ingkang tansah kula hormati lan ugi ranting Megulung Lor. Dewan Suriah dan Bidya Ibu Muslimat Fatayat Ibu Ansor Banser yang saya hormati, sangyaning para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirah rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang kalau derekaken manunggung kucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala tansah paring panglempon tahmid sesarengan ya qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kita sedaya singkat tentu syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal hadirin hadirah rahimakumullah. Acaranipun Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalian khabil Quran. Menawi Isra wal Mi'raj, tentunipun yang berbicara tentang Isra Mi'raj itu tidak hanya dengan akal logika, karena yang namanya akal logika, pikiran kita itu hanya mampu mencerna sesuatu yang ada bukti dan saksinya. Bahkan sampai ke pengadilan hukum Indonesia itu mau memproses hukum apabila ada bukti dan saksi. Sama dengan logika akal kita
jelaskan tentang sesuatu yang ada bukti dan saksi, otak langsung bereaksi. Kita menjelaskan tentang sesuatu yang ada bukti dan logika, otak langsung nampak. Tapi Isra wal Mi'raj, jawaban dari Isra wal Mi'raj itu bukan dengan logika saja, bukan tidak bisa dengan akal, tapi keterbatasan, ketidakmampuan akal kita yang langsung mencerna kejadian Isra wal Mi'raj. Karena nyatanya pun ada kata di dalam ayatnya Allah yang memang logika kita tidak bisa nangkap. Gak bisa memperhatikan ayatnya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang menjadikan peringatan Isra wal Mi'raj tidak mampu dengan akal kita, karena dalam ayat tadi ada kata laila. Perjalanan wengi tur sak wengi laila ing dalem wengine Kanjeng Nabi. Jadi tidak satu malam, tapi sebagian malam ya Rasulullah. Kalau muline sak wengi berarti bar maghrib tekan subuh itu sore. Sedangkan perjalanan Rasulullah itu tidak sampai satu malam, hanya berapa jam saja. Mulane muline laila ing dalem wengine Kanjeng Nabi minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang menjadikan muskil adalah ada kata laila. Kalau muline laila minal Cilacap ilal Purworejo, itu mungkin masuk akal. Lailam minal Karangrena ilal Megulung Lor masuk logika. Tapi lailam minal Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa Palestina, jarak antara Mekah sampai ke Palestina pakai logika mungsuhu. Ada seorang sahabat yang namanya Al-Qaqqa. Qaqqa itu siapa? Qaqqa adalah penunggang kuda terbaik di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Qaqqa punya kuda paling banter, Qaqqa penunggang kuda paling pinter. Pernah yang namanya Qaqqa ketika perang dipanah oleh pasukan Romawi, 250.000 pemanah. Satu anak panah pun tidak ada yang mengena kepada Qaqqa ataupun kudanya Qaqqa. Saking terampilnya numpak jaran, saking hebatnya dolanan jaran, yo soko ampuh dolanan jaran. Itu pun Qaqqa dua jaran paling banter, penunggang paling pintar, hanya mampu menembus Mekah sampai Palestina paling cepat, paling banter, hanya mampu 1 bulan setengah. Itu pun jarane mati 6. Saking ngopo buantere jaran, kesele jaran, aduwe jarak antara Mekah sampai Palestina. Quran menyatakan laila minal masjidil haram ing dalem ini perjalanan Rasul minal dari budi Mekah sampai Palestina Baitul Maqdis. Perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj langsung menembus 3 alam. 1 alam nasuh, kedua alam malakut, yang ketiga alam lahut. 1 alam nasuh itu alamnya manusia, masjid ke masjid, Mekah Palestina, Mekah Baitul Maqdis, itu alam nasuh, alamnya manusia, alam kita, alam manusia. Karena di bumi rampung tan Palestina tan Baitul Maqdis, Rasulullah tentang Masjidil Aqsa minggah kali malaikat Jibril tanggung di alam malakut. Itu alamnya para malaikat, zonanya para malaikat. Pakai cici akan itu. Naik lagi Rasulullah, malaikat tidak berani ngikut kobong. Tapi di alam yang ketiga, alam ketuhanan, alam lahut. Ada apa di sana? Ono Sidratul Muntaha, ono Mustawa, ono kursi, ono aras. Nomor dawuh salat sing 5 waktu. Kata kuncinya adalah Gusti Allah yang ngersakaken Kanjeng Nabi terima beres. Ini kata kuncinya. Kata kuncinya Gusti Allah yang berkehendak, Kanjeng Nabi yang dikehendaki. Kalau logika kita tidak mungkin perjalanan antara Mekah sampai Palestina hanya tidak cukup 1 malam.
Tidak mungkin kalau pakai analogi kita. Saya kasih analogi mudah. Ada seekor semut. Semutnya pidato. Mari kanca-kanca semut. Semutnya pidato yang gawang mik, yang dangonan semutnya. Yang ngomong semutnya. Semut-semut. Ya, ngomong. Aku nembe perjalanan dari Cilacap sampai ke Purworejo, dari Maos, kecamatan Maos sampai kecamatan Pitulung cukup 2 jam. Logika semut tidak nyampe, akal semut tidak masuk. Masa iya semut perjalanan antara Maos tekan Purworejo sampai Pitulung hanya waktu 2 jam. Jangankan semut, manusia perjalanan lampak laku antara Maos tekan Pitulung Purworejo 2 jam kok rasane mboten masuk. Apalagi semut. Semut gedene sepira, sikile semut dawane sepira, oh hanya bisa 2 jam sampai ke Pitulung. Tapi itu memang peristiwa benar-benar terjadi. Walaupun di logika tidak masuk, tapi itu memang benar-benar terjadi. Semut perjalanan 2 jam mau sampai Pitulung, mereka apa? Semut memang gunang sakit ulo. Makanya kata kuncinya adalah Gusti Allah yang berkehendak, Gusti Allah yang meresahkan, Kanjeng Nabi terima beres. Wis ana kata-kata kayak ini jenengan aja takon apa Gusti Allah sakit, berarti jenengan meragukan kekuasaan Gusti Allah. Mulanya berbicara Isra Mi'raj bukan akal saja, tapi nopo iman kita kepada Allah dan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Ya. Kalau hanya dengan logika, jangankan saya, jangankan Pak Yai, jangankan Pak Kades, jangankan masyarakat menggulung lor. Sahabat Rasulullah ketika pertama diberitahukan Kanjeng Rasul tentang Isra Mi'raj pun setengah boten percaya. Bahkan ada sahabat muslimu sing ngarani dan curiga Kanjeng Nabi owah pikirin. Saking gak percaya ini peristiwa Isra Mi'raj mung sak mengine Kanjeng Nabi. Curiga seperti itu. Duh, Kanjeng Nabi owah pikirin. Kenapa diarani owah pikirin? Memang karena Kanjeng Nabi baru saja nembe mawon ditilar garwa kalian ditilar paman tercinta. Ditilar seto garwa Sayyidatina Khadijah. Ditinggal paman tercinta yang namanya Sayyid Abu Thalib. Ditinggal 2 orang yang benar-benar sayang dan cinta Kanjeng Nabi, benteng dakwah Rasulullah. Sahabat curiga, aduh, koyo Kanjeng Nabi owah pikire, kena mentalnya, kena psikologisnya. Kabar ini sampai ke telinganya Sayyidina Umar. Umar dikandani, ya Umar, opo sahabat, saya mau laporan apa? Kayaknya Kanjeng Nabi owah pikire, mau apa gue? Kanjeng Nabi owah pikire, bisa nih mau nikahi gue anak apa? Masa Kanjeng Nabi ngaku-ngaku perjalanan Isra Mi'raj antara Mekah sampai Palestina Musa mengibe ora tutup, itu kan impossible. Itu kan tidak mungkin. Kayaknya Kanjeng Nabi owah pikire gara-gara ditinggal paman, ditinggal bojo, owah pikire Kanjeng Nabi ketoke. Wong sing mone owah pikire oleh Umar tekel pegang bulune, pegang bajune, langsung dipukul. Begitu tidak terimanya, Kanjeng Nabi diarani owah pikire. Begitu tidak terima, Sayyidina Umar bekasihnya diarani owah pikire. Tapi setiap yang lapor kepada Umar banyak sekali. Ya Umar, Nabi ini. Ya Umar, Rasulullah seperti ini. Setiap yang laporan dan menjelek-jelekan Kanjeng Nabi, walaupun itu memang curiganya para sahabat, langsung dipukul. Begitu cintanya Umar dan tidak terimanya Umar, Rasulullah diarani nopo owah pikire. Karena dia mukul orang terus, Umar kesel, telung dina ngantemi wong baik. Akhirnya Sayyidina Umar sowan kepada Kanjeng Rasul, ya Rasul, apa Umar? Saya sudah 3 hari mukul orang terus, ngapa dipukul? Saya tidak terima ya Rasul. Tidak terima kenapa Umar? Masa jenengan diarani diwastani owah pikire, ya kok bisa? Ngaku-ngaku perjalanan Mekah sampai Palestina orang tuh satu
malam itu kan tidak mungkin ya Rasul pasti sahabatnya berbohong. Oh, kemudian kanjeng Nabi, ya Umar, itu memang peristiwa betul. Dek winginane aku nembe perjalanan karo malaikat Jibril antara Makkah sampai Palestina ora tutup satu malah mung pirang jam leku laku munggah dudul panggil karo Allah nampa salat 5 waktu. Dibenarkan oleh Rasulullah. Sayyidina Umar setengah orang percaya, langsung duduk pedang tuh tangan tengah. Ya Rasulullah, Sayyidina Umar, jenengan seprana kula derekaken dakwah saya ngikut jenengan dakwah saya benteng hidup Kanjeng Nabi. Napa to nggih mung gara-gara ditinggal bojo jenengan dadi mengelak. Gara-gara ditinggal paman jenengan karena mentale. Punten sing matur kali kula Rasul. Perempuan mana sing bakal dadi gantine Sayyidatina Khadijah? Saya golekaken kula padosaken kula lamaraken. Umpama jenengan seneng karo tiyang ingkang sampun kegungan garwa sing lanang tepat ing giji ora apa. Maksudnya begitu kepengin nurut keinginannya Kanjeng Nabi. Mau jadi praktek nama dari sing lanang dhisik. Nah, jadi praktek. Nah, ini hanya dasar cinta Umar kepada Kanjeng Nabi. Begitu kau pengen apa-apa dituruti karo Sayyidina Umar. Setengah orang percaya kalau hanya dengan logika. Makanya saya matur Isra Mi'raj jawabannya bukan akal logika, tapi iman kita kepada Kanjeng Rasul, kepada Allah, kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi Bitulikur rojab Jeng Nabi Muhammad melampah dalu koyong kilat Allah paring iku mu'jizat Jibril malaikat
Nabi Muhammad sallallahu sampai oleh Rasulullah Isra wal Mi'raj adalah sholat yang 5 waktu. Sunan Kalijaga mengajarkan sholat simpel padat jelas. Nopo jeng Sunan para santri nggih ngaji perkara Islam dasar dhisik nggih. Nopo jeng Sunan wayang Pendawa yang pertama namanya Puntadewa. Puntadewa kue simbol orang hebat, simbol orang suci, simbol orang sugih, wong sing mampu, wong sing bagus, akhlaknya dan sebagainya. Tapi bagusnya suki yang kaya Puntadewa dilambangkan orang bisa munggah surga apabila Puntadewa kehilangan jimat yang namanya Kalimosodo. Puntadewa simbol orang bagus, ganteng, gagah, bagus, akhlaknya apik, orang suci. Tapi Puntadewa dilambangkan tidak bisa masuk surga apabila Puntadewa kehilangan jimat yang namanya Kalimasada. Begitu juga masyarakat Purworejo, masyarakat Gemulung Lor, hebat kayak apa? Gemulung ya, menggulung ya, menggulung Lor, masyarakat menggulung Lor, hebat kayak apa? Mampu kayak apa? Sugih kayak apa? Ora bisa munggah surga masyarakat menggulung Lor. Ya jadi salah fokus. Hebat kayak apa? Gak bisa masuk surga apabila masyarakat menggulung lor nang atine orang nang kalimat sadane tidak ada kalimat syahadat. Mengkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa ngucap lesan dirasakan pati goleng jenengan la ilaha illallah dakhalal jannah, lebu teng surgane Allah. Mergane apa? Kuncine surga siapa? Miftahul jannah la ilaha illallah. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada kepedean pada wangi mati ninggal alam dunia illa kecuali mati kula jenengan sing pada gawa iman Islam bakal husnul khatimah. Allahumma Iji Puntadewa. Nomor loro adine Puntadewa kue saparane Werkudara. Werkudara nom-nomane jenenge Raden Bratasena, simbole salat. Puntadewa syahadat, Werkudara simbole salat. Lho kok bisa? Bratasena sekang tembung baror tasaunan, baror bagus tak apane saunan atine. Mergane apa gedene arane Werkudara, warga udauron, warga uruku sapa sira, dauron muter raja pedhot wong sembayang gambarane Werkudara jejeg. Werkudara siluk napa salat. Jimate Werkudara sing terkenal ana loro. Yang pertama menggonen kuku. Namanya kuku Ponco Noko. Pontosilo. Ponco Noko kuku Pontosilo sih. Yang pertama namanya kuku Ponco Noko. Kuku kue kuat Ponco limbo Noko barang sing landhep, barang 5 sing landhep donga bar salat 5 waktu. Jimat yang kedua dipanggul Raden Werkudara arane godo rucap kolo bahasa Arabe ghadan roja fa'aula ghadan besok roja harapan fa'aula swargane Gusti Allah Werkudara. Mulane wong nek salate apik akhlake mentale kudu bagus. Wong sing akhlake bagus lesane kudu apik. Wayang-wayang Pendawa lesane apik-apik kabeh. Werkudara Bratasena. Iya aku Bratasena ya Gajah Sena ya Werkudara ya Jagal Bilawa ya Kuda Tujogi. Si gedhe pangapurane kelawan aku wong ana anak ora iso apa-apa pinyembah kelawan wong tuwa kanjeng ibu Werkudara. Adine Werkudara Raden Janaka. Raden Janaka simbol kuasa.
Lho kok bisa? Janoko seneng tirangkat, seneng riyadha, seneng puasa. Mulane dijenengi Raden Janoko, sekang tembung jannatuka, swarga kanggo sira. Wong sing nempat hawa nafsu dari mana asalnya? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan orang-orang sing wedi kebesaran Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan nempat hawa nafsune, hasilnya fa innal jannata hiyal ma'wa, swarga kang dadi panggonane wong sing nempat hawa nafsune lantaran puasa lantaran riyadi jenenge Janoko jannatuka. Simpel. Sampai pentingnya sholat dijadikan syarat kulon jenengan lebu orang netang swargane Gusti. Kabar gembira masyarakat Megulung loh, orang Megulung, Megulung, masyarakat Megulung loh, terutama perempuan ibu-ibu. Wong sing paling gampang masuk surga adalah wong wadon. Allahumma asalkan nang Megulung lor nang Kitoro Purworejo pegangan mantap terhadap 3 perkara bukan kudu licin. Wong sing paling gampang surgane wong wadon asalkan nang Megulung lor 3 perkara mantap syarat jenengan mlebu surgane Allah. Yang pertama adalah sholat fardhu, sholat 5 waktu. Yang kedua wasombat syahruha, puasa Ramadan. Nomor 3 wa ata'at zaujaha, karo suami sing taat, karo bojo sing manut, karo sing kakung sing pada bakti. Ya Allah, wong wadon salate apik, puasa Ramadane bagus, karo bojo sing taat. Wong wadon kaya niku mati selaya-laya sudah kecak masuk surga lewat pintu mana saja. Allahumma ya Rabbal. Ininya mulai besok sekarang sudah Sya'ban, Sya'ban rampung, lebu Ramadan, Ramadan rampung, 1 Syawal Bada Idul Fitri. Ada perempuan wis duwe bojo, lorone tanggane kula dolan. Kanda nyenggol kentang. Apakah saya boleh tidak berangkat salat Idul Fitri, Mas Suli? Besok Mbak, jenengan kan seorang istri, pilihannya 2. Nang omah bae ngurusi rumah silakan. Wargane kan mau kadang repot nang omah, matang bupate lah, opore lah, natani jajanan lah, natani kacang goreng lah, kacang bawang, kacang blur, kacang hijau, kacang panjang ditata kabeh nang omah. Ditatani set, info masih. Punya pilihan bagi seorang istri. Sing perawan angkat. Wong nang anak ketemu nyong. Iya, loh, jodoh ketemu nang TikTok sekarang banyak loh, ketemu nang TikTok, jadi itu ketemu dari jodohnya banyak, ketemu nang YouTube yang bilang-bilang, ketemu nang Facebook biasa ketemu. Nek momen kan paling ketemu nang pasar, ketemu nang sawah, ketemu nang alas, bahkan ketemu nang mimpi. Kalau sekarang ranah jodoh bilang-bilang, ranah untuk perjodohan bilang-bilang, ono TikTok ketemu jodoh ya anak. YouTube ketemu jodoh ya akeh, apa ini? Telegram, WA ketemu jodoh ya WA grup dari jodohnya ya bilang, apa maning masjid. Nah duluan ya nah, ya nah Ibnu Wangga, rekan-rekan kita pada dari jodohnya ya bilang, loh, ketua PAC sampai ketua PAC Ibnu sama PAC Pepet dari jodohnya sedikit mantap gara-gara ketemu organisasi. Loh, temenan. Apalagi ketemunya nang masjid tambah mulia barokah. Allahumma. Istri udah berangkat maksudnya orang apa? Seorang istri. Kenapa? Di rumah repot, matang lakukan sebagainya. Oke, seorang istri di rumah. Tapi walaupun tidak berangkat, orang masih itu dilakukan. Orang mau turu-turu tok, orang mau liren-liren ngasong-ngasong tok. Tapi dulu mah repot, seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri di rumah yang tidak berangkat. Yang pertama takbiran gaib, keletan sholat subuh, ibu sholat as-salatu khairum minan
sholat ibu menyiapkan pakaian suami yang akan dipakai oleh suami untuk berangkat sholat Idul Fitri. Rampung nyiapkan pakaian, ibu menyiapkan unjukan untuk suami. Kenapa? Sunnahnya sholat Idul Fitri sebelum berangkat sholat kon padang batalaken puasane. Ora ketang banyu putih sahabat bukan sagelem-geman. Unjuk. Sing penting puasane batal. Bapak siapa menunjukkan? Rampung, akhirnya mbaknya takon mbaknya sekolah sing tanggane kula. Yang mau kan Mas Uli? Iya. Niku kan sing mama si kula sing pindah, kula sing nang mau ora mangkat. Iya. Ini bapak pindah apa saya boleh pamit? Pamit bapak pindah, apa saya boleh cium tangan seorang suami saya cium tangannya. Nek dicium tangannya ya butuhnya sing lanang, batal. Lah kok nggih? Kulo tang kampus, tang Unuga, Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali, Sugihan Cilacap. Saya di dalam mangkat kampus, di dalam jagongan nang warung kopi nang sanding niku kafe niku, kulo dijajari wong lanang takon kali muda. Bos, saya tanya sama jenengan. Ya, apa? Kenapa wudune suami istri jadi batal ketika nyentuh lanang wadon suami istri kulit ketemu kulit? Dan apa sih? Kan bojone, tapi kenapa batal? Kan bojone tapi kenapa batal? Mertua malah ora batal, tapi kenapa bojone batal? Nyentuh mertua ora batal, wudune tapi kenapa bojo batal? Lah bisa netakon kaya gue? Ya nang apa? Why? It's my dream. It's my dream. Kenapa? Mergane yang namanya istri walaupun wis dibojo kayak apa, hukumnya tetap bukan mahram. Yang kadang-kadang salah paham. Nopo? Wong lanang berarti wong lanang berarti wong wadon berarti wong lanang jejeran diomong pinggir, bukan muhrim. Loh, muhrim sama mahram itu berbeda. Ini salah kaprah. Kejabaran untuk muhrim. Muhrim itu adalah orang yang sedang melakukan ihram ibadah haji umroh. Kalau mahram adalah orang yang haram dinikah. Nek bukan mahram, orang yang berarti orang yang boleh dinikah. Walaupun wis dibojo, tetap hukumnya bukan mahram. Kenapa? Karena istri atau suami boleh dinikah. Mertua malah ora batal wudhunya nek nyentuh mertua. Kenapa? Mertua adalah mahram, haram dinikah. Boleh bener, mertua hanyalah istilah. Aslinya ya wong tuane dewek. Berarti mahram unit sama saja, yang haram saja nikah jelas. Mahram terjadi karena satu, nasab keturunan. Yang kedua, sepersusuan. Yang ketiga, karena faktor perkawinan tadi. Nyentuh bojo batal, wudhunya tapi nyentuh mertua orang batal. Kan? Iya. Terus nopo? Mahram unit siapa saja, misal mahram unit yang haram saja nikah jelas ibu saya. Siapa lagi? Adik atau kakak perempuan saya. Walaupun nomor 2 adik wadon, kakak wadon ora duwe. Papat lanang kabeh, nomor 3. Kakak ibu lahir 92, yang kedua lahir 95, saya lahir 2000. Berarti sebenarnya umurnya 1000 tahun, besok April munggah 2000 tahun. Cuma kan yang lain berapa saya, dia nganggo belangkon mereka tetap tua. Tapi ini belangkonnya dicopot, tua banget. Ya. Saya lahir tanggal 27 bulan April, besok Maret April tahunnya 2000. Saya lahir dalam dunia. Adik saya lahir 2015. Ya, letaknya ragil kurung. Ragil ora sida. Mau dari ragil ora sida disusulan dine kelahiran 2012 sekarang umurnya 7 tahun. Kulo sing 22 adik kulo sing 7 tahun. Nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Siapa saja mahram saya? Ibu saya, adik atau kakak perempuan saya, siapa lagi? Kakang utawa adik, bapak atau ibu, berarti lilik atau wawa saya, bibi saya, tidak boleh saya nikah. Mahram itu mahram saya, tidak boleh saya nikah. Siapa lagi? Ponakan saya.
Nggak boleh saja nikah. Lah nek sepupu Mas Ulin, sepupu oleh dinikah apabila jalur laki-laki, jalur bapak. Bapak saya punya adik laki-laki, punya kakak laki-laki, berarti pegede saya. Pegede atau lilik lanang saya punya anak wadon haram saya nikah, itu mahram saya. Kenapa? Masih satu wali, jadi tidak boleh saya nikah. Nek jalur perempuan, jalur ibu malah boleh dinikah. Contoh kecil. Saya punya ibu saya punya adik perempuan atau kakak perempuan. Kakak perempuan berarti lilik saya atau bibi saya ngaten niku nggih. Lah itu duwe anak wadon lilik wadon kang biung dari ibu. Anak wadone ayu, pipine tembem, glowing, ripate sipit, alise nanggal sepisan, irunge bangir, ya Allah, utune gingsun. Timbang dia kok bojo brewek. Apa lo boleh? Boleh. Tetap sah, tapi hukumnya makruh. Lah kalau makruh ya makruh, walaupun boleh tapi hukumnya makruh. Kenapa? Walaupun jadi dan boleh dan sah nikahnya dan jalur ibu perempuan tadi, tapi umpama bojo ora dadi medhot sedulurane. Sekalipun dadi ya ora tambah sedulur. Kowe ora kuwi wong sih? Ajur wong. Lah barokah nikah siapa? Dadi tambah sedulur, dadi tambah kanca batin, dadi tambah tanggane. Barokah nikah duwe besan Cilacap dadi dulur nanti. Bulan ini kita dihukumnya boleh, tapi makruh. Anak lari kampus, anak perempuan, sepantaran saya, matur, Mas saya mau nanya, saya kan adik perempuan, ya, saya punya kakak perempuan juga nikah, ya, apakah saya dan masih satu rumah dengan keluarga saya, karena masih bangun rumah jadi satu rumah dengan keluarga saya, Mbak Ayu dan suaminya, ya, terus. Apakah saya wajib menjaga aurat terhadap kakak ipar saya? Wajib menjaga aurat. Kenapa? Kakak ipar lo itu bukan mahram. Kenapa? Ketika mbok kayumu seorang lanang sedo, kowe nek dadi adik kena diboyong nang kakang iparmu cara gundu jenenge turun ranjang. Ki malah pada sembarangan. Kalau sengaja, awalnya mereka terkang di barang yang ini. Kalau terbujurnya pakai yang ini, sengaja bukan mengarep. Kalau udah marah di gedung, iya, kucing di bani, ya weh. Mana kalau bang kalau kucingnya si mati, nah ini, itu ngertos, hukum perkara niku. Begitu Islam mengatur sampai detail seperti itu, masya Allah. Jadi nama hukumnya nyentuh bocor. Kulit ketemu kulit, hukumnya batal. Bagaimanapun yang namanya istri atau suami, bojo tetap bukan mahram. Kenapa? Berganti suami istri boleh dinikah. Mertua kalau orang batal karena mahram mertua. Jadi yang namanya karena nasab, sepersusuan ataupun karena faktor perkawinan pernikahan terjadi mahram. Mahram ya dulu untuk muhrim. Udah untuk muhrim. Mahram. Batal Mas? Batal. Terus bagaimana saya banyak kepada suami? Kalau saat kami langsung kami jarak jauh. Salam cinta jarak jauh. Ada ini. Wis bapak tindak, bapak kondur. Pertama orang yang diminta seorang istri wajib seorang suami, nembe orang tua sendiri. Itu seorang istri yang tidak berangkat di rumah ngurusi rumah, repot ngurusi rumah. Sekarang yang berangkat sholat Idul Fitri, Mbak, dengarkan, Mama harus ngomong. Yang pertama adalah batalkan puasanya. Jadi sebelum makan sholat Id, ayo dari subuh, ngatus kayak mau karo ngaso karo teh anget utawa kopi jagung ini. Ya, itu buka tutupnya. Ya, tutupnya dari cekel gula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini praktek deh, bukan karena ngelakat apa, praktek. Sallallahu alaihi Muhammad. Iya, wis rampung. Terus mau kena rokok, mau kena
dipakai dari rumah. Sunnahnya mukena dipakai dari Berani takut, berani salah orang tak bohong bagaimana Mas Udin? Ya orang apa? Tapi bukan kejadiannya saya pribadi. Loh, karena kau sudah diberi kayak gini. Tahun kemarin, bapak saya karena Suriah ranting, Karangrena, Imam NU, kemudian ngimami. Bapak saya ngimami Imam Masjid NU, Karangrena. Lah, barang kayak itu kula oleh bapak diparingi tugas, Mas, gos, khotbah, hibah. Barsuku ngomongin dadak oleh buku ini diswit, oleh buku bon. Suwe lah oleh buku bapak tinggalin. Aku tak malah dia Mas hibah, motoran dia untuk bapak. Kulo nusul di belakangnya orang lesun, kulo nusul. Barang kulo nusul, kulo tangan kiri nyekel buku khotbah, tangan kanan pegang stang motor, gak bangga vario motor. Iya vario. Motor vario kayak mau. Mas keluar garasi, masuk ke dalam setapak, masuk ke dalam desa. Ya Allah, ketika menggok tangan, belok kanan, masuk ke jalan desa, di depan mata anak wadon ayah banget. Ketone bocah kota, orang rambutnya abang kayak pitik 5 ribuan. Tersawang-sawang ya Allah. Rambutnya abang-abang, orang kerudungan. Kaos jenenge kaos sakaratul maut. Iya, jadi patung pertanya kayak awaknya pakai jeri tulung. Jadi jenenge kaos sakaratul maut. Patung awaknya patung ya Allah. Kaprok jin. Kaprok setan, kaprok iblis niku kabeh. Saudara sing juga ya Allah. Wis kayak dugong lah. Nah, mereka ini kula kaget belok kanan set. Ya Allah, biasa padahal seperti itu kaget hatiku. Langsung itu meripakai alhamdulillah. Kaget. 1 kali pandangan orang dosa, 2 kali pandangan begitu dosa. Ini tinggi unik. Berarti 1 kali pandangan orang dosa karena nembe baru orang dosa. 1 kali pandangan. Wis kedek ganti pandangan maning wis dosa. Tapi kalau diteleng bae. Jadi mau ini 1 pan berapa? Mana baik. Nah, kulo kan medeni bahaya kan, nungguin baik, ada kulo nyalip. Sok salip, alon. Salip. Entar melengos. Nah, buangmu karo melengos. Nyalip alon karo dalam spion. Maka rampung sampai masjid, sholatnya dimulai, bapak kulo ngimami, kulo nanggulinnya teng gigine, bapak rampung selesai nopo. Ngimami sholat Idul Fitri selesai, lalu khotbah. Dengan pede dan gagahnya saya naik ke mimbar. Ya Allah, gawa bukunya tenteng atau diganggu di dhuwur rasane kan. Delok nang mimbar bukunya letak, tangannya buka, mripaten jeneng tulisan, saya ngucap tulisan dengan gagah dan pedenya. Ittaqullah. Mau nilai sana pikirannya gatek-gotek. Gara-gara apa? Gara-gara kupate orang dibuntel, gara-gara lepotnya orang dibungkus, mulane nduk mukena dipakai dari. Yang ketiga, sunnah salat Idul Fitri adalah berangkat dan pulang lewat jalur yang berbeda apabila memungkinkan. Apa maksudnya? Berangkat jalur A ke masjid, ketemu jalur A, ketemu dulur A, salam-salaman, ngapuran-ngapuranan. Kontur muter jalur B, jalan yang lain, jangan jalan yang sama, jalan yang lain. Ben apa? Ketemu dulur B, ngapuran namanya pada saat salam-salaman kalau sing masyarakat dulur. Ben ketika ketemu berangkat dan pulang, ketemu dulur pirang. Jadi KPK ono sunahnya kudu dijalankan. Sing penting bar salat kula jenengan aja pada giri-giri lungan, pada nyundungan jaluk karo Gusti. Jalukane apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, walhamdulillahi rabbil. قلبك المياس يا عمري يا غصينا
مياس يا عمري يا غصين الباني قال يسري إن أهل الناس في نظري جل من سوى يا قمري قدك المياس يا عمري يا حسين الباري قدك المياس يا عمري يا حسين الباري إذا أهل الناس في نظري يا رسول الله سلام عليك يا ربي يا رسول الله سلام عليك يا ربي أنت تياسي وطلع يا أهيد الجود أرانا صلي بangku sakile karana makan saring ilmune aرانا صلي bangku sakile karana makan saring ilmune lan marifo lan marifate ungkake manjing rasane ya Rasulullah salamu alaihi wa ayo sedulur sembalingake wajibe ngaji sapranane ayo sedulur sembalingake wajibe ngaji sapranane ngelake iman tauhid bagus samu mulya mati ya Rasulullah salamu alaihi ya Rabbi ya Rasulullah salamu alaihi ya Rabbi anta tayyasi ayahuna auladihu abrar nang gunung lor pituru on pada kagungan lare ingkang abror abror artine bagus sing kepriwe sing soleh kelawan solihah mergane mulyane wong tua di alam kuburipun juga karena anak bahkan sengsarane wong tua nang alam kubur bisa juga karena anak yang bagaimana wong tua mulia lare nang dunya ngerti adat ngerti ilmu ngerti hak wajiban anak nang alam dunya ana wong tua mriyang ana wong tua sakit ana wong tua sedo anak nyekel Quran nyekel Fatihah nyekel Yasin ya Allah ulah kirim Yasin ya Allah ulah kirim Fatihah ganjarane ketemu sing sampun seda ya Allah Bismillahirrahmanirrahim wa man yada amudul ladzi fadarani wa ilaihi tur أأتخذ من دونه